Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan dan sangat bersuka cita kalau hari ini saya bisa beribadah dan berbagi firman Tuhan hari ini. Bagi yang belum mengenal, saya Wilson Jeremia, saat ini melayani di STT Saat Malang. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan beberapa rekan dari Elion Satelit ini, juga dari Ketua Sinode yang boleh menghadiri acara HUT ke-73 dan juga wisuda kemarin Jumat di STT Saat Malang. Sungguh kehadiran Bapak Ibu Saudara memberikan kebahagiaan dan melengkapi begitu ya acara daripada wisuda kali ini. Dan saya juga bersyukur untuk kesempatan yang diberikan saya bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini. Sebenarnya ini pertama kalinya saya berbagi firman Tuhan, walaupun sudah minimal 2 kali saya beribadah di tempat ini pada biasanya Pendeta Daniel Lukito almarhum dulu ketika berkhotbah di sini, saya seingat saya 2 atau 3 kali saya ada di belakang, daerah-daerah belakang situ ya, duduk dan mendengarkan firman Tuhan begitu ya, sekalian beliau melayani. Jadi hari ini saya juga senang sekali bisa berbagi bersama-sama dengan dan belajar bersama saudara-saudara semuanya. Gitu ya. Mari kita membuka bersama-sama satu bagian Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya ke-54 sampai 56. Lukas 12, 54 sampai 56. Tema yang diberikan kepada saya adalah Interpreting the Time, atau di dalam judul LAI yang dituliskan adalah menilai zaman. Kita setiap orang Kristen dipanggil untuk boleh melakukan hal yang tidak mudah ini begitu ya. Bagaimana kita bisa membaca kondisi zaman dan pergerakan yang ada di sekitar kita. Dan hari ini semoga firman Tuhan boleh kembali menyapa kita dan kita renungkan bersama-sama apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita semua. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Lukas 12 ayat 54 sampai 56, demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan memang hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saya bacakan ayat 56 sekali lagi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Sedemikian jauh firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tunjukkan gambar berikut ini, sebagian dari kita akan ada yang memahaminya, sebagian mungkin tidak ya. Ini adalah gambar sedikit cuplikan dari bursa saham atau stock market, dan saya sebagai orang yang tidak menguasai hal-hal ini begitu ya, suruh ngelihat ini juga bingung ya, gimana membacanya, ini saham ini lagi naik atau turun ya, dan seterusnya ya. Pastinya tidak semua orang bisa membaca atau menafsirkan ya pola yang ditampilkan di gambar ini dengan baik begitu. Jadi channel Bloomberg dari mananya saya ambil ya, biasanya kalau di TV itu muncul ya, biasanya saya skip begitu. Tetapi orang yang memang tahu cara membacanya, bahkan ahli dan memang menjadi pengamat begitu, apalagi memang menjadi investor, pastinya tahu cara melihatnya dan memperhatikan gambar-gambar seperti ini dengan lebih cermat begitu ya. Belakangan yang saya tahu dari beberapa rekan saya yang pebisnis begitu, ada banyak aplikasi itu juga yang bisa menolong kita ya, untuk bisa ketika kita misalnya tertarik mau membeli saham tertentu ya, di app-app seperti itu bisa melihat perusahaan A ya, 3 tahun belakangan, 5 tahun belakangan, atau setahun belakangan itu misalnya track recordnya seperti apa dan seterusnya ya. Jadi ada app yang bisa menolong
menerjemahkan begitu kira-kira banyaknya informasi yang kompleks untuk orang-orang yang lebih awam terhadap investasi begitu ya, bisa lebih paham begitu ya. Tapi intinya kita membutuhkan keahlian memang untuk bisa memahami gambar ini. Atau contoh lain barangkali kita juga lebih paham mungkin gambar ini gambar tubuh manusia begitu ya, karena mungkin di sekolah lebih banyak diajarkan seperti ini. Tapi lebih spesifiknya ini bukan gambar ronsen biasa begitu, tetapi ini adalah gambar dari PET scan ya. Istilah PET scan itu biasanya jadi PET scan itu jenis pemeriksaan khusus kepada banyaknya, sayangnya saya juga baru tahu gara-gara banyak rekan-rekan atau kenalan saya itu yang terkena kanker. Nah, jadi saya tentu saja ini amatiran begitu, tapi minimal dari gambar ini yang saya tahu, yang diberitahu oleh dokter itu adalah yang kalau nyala-nyala itu tandanya kankernya itu lagi aktif begitu, ya. Dan satu kali saya pernah lihat teman saya begitu ya, gambar PET scan-nya itu sudah seluruh tubuh itu nyala-nyala begitu. Saya ketika lihat itu rasanya badan saya sakit semua ya. Tapi anyway, tentu saja untuk bisa menganalisis dengan tepat itu membutuhkan mata seorang dokter, bahkan mungkin bukan dokter yang biasa ya. Kalau kita check up ke klinik tertentu, biasanya juga cek darah, mungkin juga ada scan-scan tertentu. Nah itu perlu ada radiolog mungkin yang membaca scan-scanannya begitu ya. Dan mungkin dokter lain juga untuk menganalisis ini kalau hasil darah check up-nya seperti ini itu apakah kolesterolnya terlalu tinggi misalnya ya, atau trans fat-nya terlalu banyak ya. Artinya dengan kata lain kita itu tidak boleh makan ini itu lagi ya. Tapi anyway ini ada orang-orang yang ahli begitu, yang punya kemampuan untuk bisa membaca file-file atau gambar-gambar yang berkaitan dengan medical ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa kita juga orang-orang Kristen itu dipanggil oleh Tuhan untuk bisa membaca atau bahkan menilai dan memberikan penafsiran terhadap zaman ini begitu. Sama seperti ketika orang pada zaman Tuhan Yesus itu melihat Tuhan Yesus dan apa yang sedang dia kerjakan. Nah ketika tadi kita membaca ayat yang kita sudah perhatikan tadi, bagian itu seolah-olah mengindikasikan orang-orang banyak yang Tuhan Yesus tegur itu harusnya itu mengerti apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan dan apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Jadi orang-orang pada waktu itu dibilang oleh Tuhan Yesus bahwa mereka itu tidak mampu melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Kalau misalnya seorang yang ahli PET scan atau cancer itu tidak bisa membaca, kan kita merasa kok begitu ya. Atau investor tapi tidak bisa membaca pola-pola saham yang sedang fluktuatif atau bagaimana begitu ya. Kita bisa memprediksi ini sebentar kita harus tambah invest di satu perusahaan atau kita tarik. Nah ini kan kalau orang tidak mengerti yang seharusnya menjadi ahli itu, kita bagaimana begitu kan ya rasanya ya. Nah orang-orang Kristen itu juga seolah-olah diharapkan di bagian ini untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Nah ketika tadi kita melihat ayat ke-56, Tuhan Yesus itu menyebutkan orang-orang yang tidak mampu itu sebagai orang-orang yang munafik. Jadi kita melihat ayatnya sekali lagi di situ ditegaskan mereka yang tidak bisa menilai zaman itu adalah orang-orang yang munafik. Nah mungkin sekilas kita itu agak bingung begitu ya ngelihat kata munafik ini kenapa. Tetapi pada intinya adalah seharusnya kita yang khususnya konteks waktu itu adalah orang-orang yang Yahudi, bahkan di sini kalau konteks orang banyak itu termasuk murid-murid Yesus. Kalau kita membaca bagian sebelum-sebelumnya ya, Tuhan Yesus itu sedang memberikan banyak wejangan di sana. Tetapi yang lebih khusus ketika kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-16, kita di sana mendapatkan petunjuk bahwa orang-orang munafik yang terutama di
ditegur oleh Tuhan Yesus itu adalah para pemimpin agama pada waktu itu. Yang di situ disebutkan adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang seharusnya menjadi ahli, lebih ahli daripada yang lain-lain. Bayangkan kalau misalnya Warren Buffett tiba-tiba tidak bisa membaca bursa saham itu, ya bayangkan kira-kira bandingannya seperti itulah ya. Sangat mengenaskan, dan itulah kenapa Tuhan Yesus itu menyebutkan kamu ini tampilannya, kelihatannya, posisinya, jabatannya itu seharusnya bisa. Tetapi kenapa kamu tidak bisa? Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, loh kamu ini bisa melihat hal-hal tertentu, yaitu berkaitan dengan cuaca. Jadi saya lihat ini orang-orang pada zaman itu hebat juga ya, sudah ada meteorologis begitu yang bisa membaca cuaca begitu kan, bahkan menafsirkan oh ini kalau warna begini nih bakal hujan, kalau begitu bakal kering. Seolah-olah Yesus itu ngomong, loh kamu bisa melakukan hal yang istilahnya saya nggak tahu ya apakah dulu orang-orang zaman dulu itu kalau ahli agama diharapkan bisa membaca hal seperti itu. Saya kurang ketika baca-baca tafsiran nggak ada yang menegaskan ini ya, maksudnya apakah itu memang jobnya mereka. Tetapi pada intinya Yesus itu sedang mengatakan, loh hal yang jauh lebih penting daripada cuaca itu kamu tidak bisa melakukan, yaitu menilai zaman itu. Ditambah lagi kalau kita lihat konteks Matius ini, mereka itu sedang mencobai Yesus. Seolah-olah mereka itu tidak mengerti bahkan Yesus itu siapa. Padahal kalau kita membaca berikutnya di Matius ini, jadi ayat ini kan tadi ayat 1, sekarang kita lihat ayat 4. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah mengatakan, Tuhan Yesus ini sudah kasih tanda. Ya, jadi ayat kedua dan ketiga dari Matius pasal 16 itu sama seperti yang di Lukas yang kita baca ya, kurang lebih sama. Tetapi di sini kalau kita baca pasal ke-12 dari Matius, Yesus itu sebenarnya sudah memberikan tanda Yunus yang disebutkan di sini. Makanya di sini dia tidak menjabarkan kembali tanda Yunus itu apa. Tetapi tetap orang-orang yang mendengar, khususnya orang-orang pemimpin yang seharusnya mengerti itu tidak mengerti. Dan itulah yang disayangkan, dan maka itu Yesus mengatakan ini angkatan yang jahat dan tidak setia. Karena tidak seharusnya seperti itu. Nah, saya membaca ayat-ayat ini dan saya banyak merenung, dan sejujurnya hari-hari ini juga ada kekhawatiran begitu ya, yang pelan-pelan saya melihat jangan-jangan kita pun ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, jangan-jangan Tuhan Yesus pun akan berkata kepada kita seperti yang dia sampaikan kepada orang-orang banyak, termasuk orang-orang Farisi dan Saduki yang di ayat-ayat ini. Yakni apa? Kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di gereja, bahkan kita yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Pertanyaannya tentu buat kita adalah apakah kita itu menilai atau kita itu menafsirkan zaman di mana kita tinggal itu dengan tepat? Apakah kita yang sudah mengaku mengenal Tuhan Yesus itu bisa membaca sebenarnya Tuhan itu sedang mengarahkan kita ngapain begitu ya? Apakah kita sadar kita itu sekarang sedang ada di perusahaan tertentu, di tempat kerja tertentu? Apapun yang kita kerjakan, apakah kita sadar kita itu sedang melakukan itu karena memang Tuhan mengendakinya? Dengan kata lain, apakah kita itu sedang ada di mana kita itu dengan penuh kesadaran, oh ya, saya sebagai orang Kristen melakukan ini demi supaya kehendak Tuhan itu jadi, dan seterusnya. Nah, itulah yang hendak kita bersama-sama pikirkan, dan dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita memikirkan setidaknya ada 3 hal yang saya akan bagikan secara cepat. Apa yang perlu kita pelajari dan kita ingat dari bagian ini? Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, saya kira bagian ini menunjukkan untuk supaya seseorang itu bisa menilai zaman itu dengan tepat, kita memerlukan kuasa Roh Kudus yang memampukan supaya seseorang itu bisa melihat.
Karena tadi kita melihat bahwa orang-orang Farisi itu seharusnya bisa melihat. Karena apa? Karena mereka yang seharusnya paling mengerti kitab Perjanjian Lama, dan di mana Perjanjian Lama itu sudah banyak hints, petunjuk-petunjuk yang sudah tercecer dari sejak kitab Kejadian sampai Maleaki. Sebenarnya Tuhan Yesus ya di dalam kedaulatannya sudah menempatkan beberapa bagian yang cukup clear untuk mereka itu melihat, minimal mengenali Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Tetapi nyatanya mereka tidak bisa, seolah-olah walaupun mereka menyebut diri ya lebih ahli, ya ahli Taurat, ahli kitab suci, tetapi mereka seolah-olah memang tidak mengerti. Atau bahkan ada seorang yang melihat lagi, kelihatannya memang mereka itu tidak mau mengerti. Karena mereka sedang mencobai Tuhan Yesus begitu ya, sampai sebegitunya. Ada seorang yang melihat padahal misalnya ini hanya beberapa survei cepat begitu ya. Misalnya di Kejadian 49 sebenarnya sudah dinubuatkan ada seorang singa dari Yehuda yang akan muncul begitu di kemudian hari. Atau di Ulangan 18 misalnya akan ada nabi yang seperti Musa. Lebih jelas lagi di Yesaya pasal ke-7 yang berbicara mengenai Immanuel yang akan datang. Apalagi Yesaya 53 misalnya yang berbicara menubuatkan akan ada the suffering servant, hamba yang menderita itu. Saudara, menariknya banyak orang-orang Yahudi hari-hari ini juga jadi pernah saya melihat 1-2 video itu menarik sekali. Jadi orang itu kejalanan begitu ya membacakan Yesaya 53 dan mereka itu ketika dibacakan Yesaya 53 jadi belum di-spill dulu nih, belum dikasih tahu ini tuh ayat dari mana, mereka langsung ketika dengar itu ya He was pierced for our transgression gini-gini gitu ya. Jadi membaca Yesaya itu terus mereka langsung bilang oh itu Yesus ya, berbicara soal Yesus ya. Ini jadi orang-orang Yahudi yang diwawancara dan ditanya. Terus baru ditunjukin ini nih, oh ini tuh dari Yesaya 53. Ya, dengan kata lain orang-orang itu sebenarnya sedikit banyak bisa melihat ya serpihan-serpihan nubuatan itu dan maksudnya adalah video yang tadi saya sebutkan itu wawancara seperti itu sebenarnya menunjukkan orang zaman sekarang itu harusnya lebih paham lagi, begitu kan? Apalagi orang-orang Yahudi zaman sekarang. Tetapi nyatanya juga banyak dari mereka yang tidak menjadi Kristen. Walaupun mereka somehow melihat bahwa oh ada indikasi-indikasi di Perjanjian Lama seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, saudara, ini menunjukkan memang memahami atau mengenal Tuhan itu adalah anugerah. Bukan karena seseorang itu lebih tahu, lebih pintar, baru dia itu bisa kenal Tuhan. Bukan, tetapi itu murni karena kasih karunia Tuhan. Kita membaca kisah Nikodemus di Yohanes pasal ke-3 misalnya. Another religious figure, ini orang yang seharusnya mengerti. Tetapi Tuhan berkata kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan diselamatkan. Tidak bisa kalau nggak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kita juga melihat kisah Rasul 16 misalnya. Lydia yang kalau tidak dikatakan dicelikkan mata hatinya untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan seterusnya. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab yang mengatakan bahwa kalau Roh Kudus tidak bekerja, kita tidak akan bisa mengerti. Dan saudara, saya pikir penekanan poin pertama ini sangat penting sekali karena gereja hari-hari ini juga kadang-kadang kita itu merasa kita lupa begitu ya, yang paling esensial itu seperti hal yang mana begitu. Dan bagian ini sebenarnya mengarahkan kembali, ya memberikan kita kalibrasi ulang. Kalau kita bisa paham, apalagi kalau kita itu mau supaya kita bisa menilai zaman. Pertama-tama kita mesti sadar dulu, kita itu siapa. Dan kalau kita menyadari dan kita ingat pelajaran paling basic begitu ya, pertobatan itu dimungkinkan karena Roh Kudus. Sama saudara-saudara, kalau kita mau menilai zaman itu pun karena kasih karunia dari Allah yang memampukan kita. Jangan kita lebih mengandalkan hal-hal atau kemampuan-kemampuan yang duniawi daripada kita itu berdoa dan daripada kita
minta sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menyatakan, Tuhan, Engkau mau saya melakukan apa? Dan saudara, bagian ini sebenarnya kalau kita membaca khususnya konteks dari Lukas ini, ya, tanda-tanda zaman yang dimaksud itu tidak melulu kita itu artinya menjadi ahli membaca hal-hal yang spektakuler, begitu ya. Tetapi melihat bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita barangkali dari pekerjaan yang atau tanggung jawab yang sesederhana kita itu menjadi misalnya ibu rumah tangga, menjadi seorang pekerja, pegawai, apapun yang kita kerjakan sehari-hari, saudara, kita perlu sering-sering berdoa, bertanya, apakah saya sedang mengerjakan yang Tuhan mau? Apakah Tuhan sedang menempatkan saya di tempat ini bukan karena saya yang memang mau-mau sendiri begitu, tetapi karena memang Tuhan yang mengarahkan saya. Saudara, hendaklah kita sering-sering berbicara kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa peka, melihat zaman di sekitar kita, apakah yang kita sedang kerjakan itu merupakan kehendak Tuhan atau bukan. Saudara, yang berikutnya tentu saja kita selain mengandalkan Roh Kudus, yang berikutnya dari bagian ini kita melihat kita tidak bisa lepas daripada peran firman Tuhan. Untuk dapat menilai zaman dengan benar, kita membutuhkan Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini sebagai firman-Nya, yang dapat mengarahkan kita kepada Kristus. Pertama-tama, sumber keselamatan itu jalan satu-satunya. Dan selanjutnya bagaimana firman Tuhan ini memberi hikmat untuk kita bisa hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok dan serong ini, bukan? Saudara, di sini juga jadi sekali lagi memang tidak terlalu eksplisit ya di teks ini, tetapi kita melihat orang-orang Farisi itu seharusnya diharapkan itu sudah bisa membacakan pola-pola yang ada di Perjanjian Lama untuk bisa mengenal Tuhan Yesus begitu, dan tidak meragukan ketuhanan ya, dan itu Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Seharusnya mereka tidak kalau mereka membaca baik-baik. Dan saudara, sebagai orang Kristen saya kira prinsipnya juga sama. Kita pun tidak boleh mengabaikan sebenarnya petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah berikan. Bahkan tadi saya mengatakan seharusnya kita yang sudah punya Alkitab lebih lengkap, Alkitab yang sudah diberikan dengan tujuan akhirnya begitu, atau nanti endingnya akan seperti apa, seharusnya kita hari-hari ini bisa jauh lebih baik daripada orang zaman itu. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa gereja itu mengalokasikan waktu yang cukup panjang untuk mendengarkan khotbah? Kenapa ada pendidikan kelas-kelas seperti Bible study itu dengan materi-materi yang diberikan secara berkala begitu ya, dan bertahap barangkali dari basic kita pelan-pelan naik menjadi lebih advance? Karena memang Alkitab itu tidak mudah. Ya, satu sisi menariknya ya, ada orang yang ngomong Alkitab itu seperti kolam yang cetek di mana anak-anak itu bisa berenang, bermain-main dan tidak tenggelam. Tetapi pada saat yang bersamaan Alkitab itu seperti gajah yang bisa tenggelam di situ ya. Maksudnya kita itu bisa jadi seperti gajah yang ketika kita mendalami firman Tuhan itu seperti lautan yang begitu dalam, yang gajah pun bisa tenggelam. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi, saya juga sampai hari ini masih terus melihat Alkitab itu tidak mudah untuk dipahami. Saya yang sudah berusaha memahami Alkitab ini sampai studi cukup lama begitu ya, sampai hari ini saya juga masih bergumul. Saya pikir-pikir kadang-kadang apalagi yang tidak studi begitu kan ya. Tentu saja saya tidak mengatakan artinya semua itu harus ngambil S1, S2, S3 dalam bidang teologi begitu baru bisa memahami, tidak. Ya. Nah, maka itu gereja juga terus perlu memperhatikan supaya bagaimana gereja itu berada di tengah-tengah zaman dan bisa menilai zaman itu bisa diimprove terus, ditingkatkan. Dan saya juga sebagai dosen tentu punya tanggung jawab yang besar, karena ini yang saya ajar ini adalah orang-orang yang nantinya akan memimpin di gereja. Tapi saya melihat dalam pengamatan saya
selama saya mengajar begitu ya, dan kalau kilas balik melihat bagaimana perjalanan kerohanian saya melihat hari-hari ini gereja itu semakin ditantang ya. Bagaimana melihat firman Tuhan itu dengan lebih baik, dan bagaimana khotbah-khotbah itu disampaikan dan bisa relevan begitu, itu semakin sulit hari-hari ini. Pertama-tama karena saya melihat pemahaman Alkitab ini semakin dangkal begitu. Ya, bahkan di gereja-gereja yang saya lihat begitu ya, harusnya cukup serius begitu mempelajari firman Tuhan juga kadang-kadang saya melihat kok seperti ini begitu ya. Semoga saya berkata seperti ini tidak terlalu sombong begitu ya, karena mungkin sayanya yang terlalu kritis atau bagaimana begitu. Tetapi mari kita periksa diri. Apakah kita sudah cukup memahami firman Tuhan ini supaya kita melihat lensa dari bagaimana Allah melihat dunia ini, dan apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Karena kita percaya bahwa hanya firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu bukan diucapkan di dalam firman Tuhan itu secara lewat saja, bukan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena itu Tuhan ngasih Alkitab ini buat kita. Dan saudara, saya kira bukan hanya yang kedua yang kita perlukan untuk kita menilai atau menafsirkan zaman ini. Tetapi tentu saja yang ketiga kita perlu ya untuk memahami konteks dan budaya setempat. Di mana kita tinggal, khususnya ini di negeri Indonesia ini. Ya, rekan-rekan yang ada di kota Surabaya, di daerah Surabaya Barat, di daerah satelit sini. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang relevan. Bapak Ibu Saudara, tadi di ayat 54-55 dari Lukas itu minimal teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak bisa menilai zaman itu. Saya kira ayat-ayat yang sebelumnya itu jangan dipandang, oh berarti kemampuan melihat sekitar yang sesederhana cuaca itu tidak berguna. Saya kira bukan begitu maksudnya. Karena di bagian firman Tuhan yang lain ada penegasan juga bahwa segala kebenaran yang baik yang ada di dunia ini yang kita bisa pelajari, ya kita mesti pelajari. Bahkan seorang reformer ya, reformator John Calvin pernah mengatakan kalau kita mengabaikan pelajaran-pelajaran filsafat, bahkan ilmu-ilmu pengetahuan dari orang-orang non-Kristen, kalau itu baik tapi kita abaikan, itu seolah-olah kita sedang menghina Roh Kudus, tidak menghargai Roh Kudus. Ya, rekan-rekan yang mau belajar bisa mempelajari doktrin anugerah umum misalnya yang lebih baik di situ. Poinnya adalah di sekitar kita ini ada hal-hal yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin kita itu perlu waspadai. Bagaimana kita bisa melakukan membaca budaya sekitar kita dengan lebih baik? Ya, saudara, saya pikir paling sederhananya adalah selain kita membaca Alkitab supaya kita ngerti nih yang benarnya seperti apa, tetapi kita juga mesti sering-sering membaca koran misalnya, ya. Jadi ada suatu teolog bilang kita itu harus pegang Alkitab di satu tangan dan di tangan yang satunya pegang koran, begitu ya. Sebenarnya tidak hanya itu sih yang kita perlu ya, tetapi ini minimal memberikan gambaran kita tuh perlu tahu dunia Alkitab dan perlu tahu dunia ya yang kita ada di sini sekarang. Karena memang tidak mudah sekali lagi membaca budaya seperti ini ya. Kita tahu ada ahli-ahli budaya, sosiolog, bahkan ahli-ahli yang lain begitu ya untuk mengajar kita. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan merasa hari-hari ini tantangan saya itu semakin berat. Ya, selain saya harus belajar Alkitab, saya juga harus belajar budaya di sekitar saya, gitu. Dan saya merasa kadang-kadang saya ini juga ada keterbatasan yang luar biasa, begitu ya. Jadi saya mengerti sekali tantangan pengkhotbah setiap minggu ini ya, memberitakan firman Tuhan supaya bisa nyampe ke jemaat itu tidak mudah sekali, karena ada dua dunia yang harus kami ini kuasai minimal ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu ya, jangan pikir hanya hamba Tuhan saja yang perlu pahami ya. Tetapi sebenarnya hamba Tuhan ini kan membantu ya, tujuan akhirnya memfasilitasi supaya semua jemaat itu bisa melakukan hal yang mirip lah minimal ya. Mendekati lah begitu. Dan saya lihat ada banyak orang-orang yang non hamba Tuhan juga yang Kristen sungguh-sungguh yang bisa
mengerti ya bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan secara lebih efektif. Itu banyak juga kok. Jadi saya pikir kita harus saling belajar begitu. Ya, yang sering saya lakukan juga sebagai hamba Tuhan adalah sering-sering ngobrol ya dengan orang-orang yang ya seperti tadi ya, misalnya investasi. Saya banyak bertanya begitu ya. Bagaimana melakukan investasi yang tepat gitu, walaupun saya sendiri tidak melakukan begitu, tapi saya pengen memahami. Kan anak muda hari-hari ini kan banyak tuh ya, saya lihat di media sosial arahan-arahan untuk invest dan sebagainya. Saya juga pengen belajar ya, jadi saya tanya orang-orang yang lebih paham atau ilmu-ilmu yang lain ya, psikologi ya, ilmu politik dan sebagainya, yang saya memang kebetulan bukan keahlian saya, tetapi saya mau belajar. Jadi saudara, kita dituntut sebenarnya menjadi orang Kristen. Kalau kita mau lebih efektif, kita mesti pengetahuan kita itu dilebarkan, diperluas ya, dengan kita mempelajari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan 2 contoh untuk memberikan sedikit bagaimana sih sebenarnya kita melakukan pembacaan terhadap konteks sekitar kita, atau bagaimana kita menilai zaman kita. Dan saya mungkin tidak langsung menawarkan mestinya bagaimana, tetapi ini satu kegelisahan yang belakangan ini mengganjal di hati saya. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, ada satu buku yang saya baca. Sebenarnya nama Jonathan Haidt, seorang social psychologist yang sudah cukup terkenal ya. Pernah saya baca bukunya tentang happiness sebelumnya. Tetapi di buku ini yang terbit beberapa tahun lalu, itu benar-benar seperti judulnya ya, mencemaskan. Maka itu diterjemahkan oleh Gramedia dengan judul Generasi Cemas. Dan sebenarnya saudara bisa memperhatikan subjudul yang ada di judul bahasa Inggrisnya. Di sana dikatakan how the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness. Nah, saudara, sebenarnya main takeaway, jadi inti buku ini mau ngomong apa sih? Pada intinya adalah satu tanda peringatan, tanda awas untuk kita itu melek terhadap apa yang sedang terjadi, dan itu urusannya itu terkait kesehatan mental. Tetapi yang menarik dari sekian banyak insight yang ada di buku itu, tentu saja ada data-data yang relevan. Kalau kita lihat di slide yang berikutnya. Jadi penelitian utama dari buku itu adalah tahun 2010 sampai 2015. Dan saudara, temuan utamanya adalah pertama-tama di sini disebutkan ada major depression ya, peningkatan secara jumlah yang begitu tajam khususnya di kalangan Gen Z atau remaja di Amerika Serikat pada waktu itu. Bukan hanya major depression, tetapi juga ada upaya-upaya kasus-kasus self harm ya. Bagaimana remaja-remaja ini masuk ke IGD dan seterusnya begitu ya. Itu yang meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ya, besar sekali itu. Dan yang berikutnya berujung kepada tindakan-tindakan yang kita semua tidak inginkan. Saya pikir kota Surabaya adalah salah satu yang paling tertohok begitu ya, yang tertusuk hatinya karena ada kasus seperti ini juga. Well, kita tidak tahu apa penyebab, apakah dikorelasikan atau disambungkan dengan ini, kita tidak tahu persisnya. Saya kira tidak segampang, tapi anyway ada banyak kasus-kasus yang lain. Tren ini, Haidt mengamati bahwa itu ada di negara-negara lain ya, sepupu-sepupunya Amerika ini ya, Australia, Eropa, Selandia Baru, Kanada dan seterusnya. Dan saudara tahukah, tentu saja ini kita perlu dengan kritis ya, maksudnya jangan terima mentah-mentah gitu. Tapi ada banyak yang sudah mengamati dan setuju dengan Jonathan Haidt ini. Penyebabnya kenapa di tahun itu tuh betul-betul genting sekali masa itu ya. Ada apa di situ? Slide berikutnya. Ada kombinasi antara high speed internet dan wifi yang semakin bisa diakses secara luas. Adanya smartphone, kemunculan daripada iPhone 4 waktu itu ya. Sekarang sudah mau iPhone 17 begitu ya. Jadi itu bayangkan ya. Percepatannya itu cepat sekali begitu kan. Dan media sosial. Pada waktu itu saya ingat, saya masih studi S1 di Australia. Tahun 2010 itu saya bahkan tidak tahu
Instagram. Jadi Instagram itu juga muncul di tahun-tahun itu dan saya baru menggunakan Instagram di sekitar tahun 2013 atau 14 kalau saya tidak salah. Tetapi di tahun-tahun itu memang terjadi sesuatu ya. Jadi kombinasi ini menyebabkan hal-hal yang tadi itu. Nah, Saudara, kalau kasus-kasus kesehatan mental tadi itu ada di atas ya sebagai puncak dari gunung es itu, Saudara, bawah-bawahnya ini apa? Nah, secara cepat saya tunjukkan orang yang main smartphone kebanyakan itu menjadi awkward ya. Next slide. Itu menjadi awkward di tengah-tengah lingkungan sosialnya. Jadi ini ada social deprivation yang terjadi. Saudara, ada amin. Karena saya juga sedikit banyak merasakan Bapak Ibu Saudara ya. Lalu bukan hanya social deprivation, saya kira di balik itu juga ada kombinasi kita itu kurang tidur. Teman-teman yang suka ngelihat reels, posisi sebelum tidur begitu, atau begini begitu kan. Itu blue light yang kita tangkap ya, apalagi gelap-gelap gitu, tiba-tiba kita nggak bisa tidur, kita makin begini makin gak bisa tidur lagi. Nah itu Saudara. Dan kita tahu nggak, Netflix itu pernah ngomong ya. Jadi ini perusahaan, tentu saja kita tahu ini ya, ini yang menampilkan film-film yang ada itu bergelut. Jadi musuh utamanya dia klaim di news itu adalah tidur. Jadi main targetnya tuh gimana supaya orang-orang yang nonton pakai ini ya platform itu tuh supaya tidak gampang tidur ya, supaya terus nonton terus begitu. Ya. Jadi itu kurang tidur dan itulah yang menyebabkan namanya fragmentasi atensi ya. Saudara-saudara di sini ada yang mulai nggak tahan nggak dengerin khotbah saya? Sudah lebih dari setengah jam ini ya. Saudara, sebenarnya saya sedikit banyak sengaja juga ya, kita itu jangan mau kalah ya dengan apa yang terjadi di pola hari-hari ini. Kita memang perlu latihan. Karena ya ini generasi kita sekarang ini ya semakin pendek. Karena apa ya? Karena ada model-model video-video pendek, TikTok, Reels, Short dan sebagainya itu teman-temannya. Dan Saudara, saya itu kalau pakai TikTok itu sampai pusing ya. Saya nggak pernah pakai TikTok, pernah coba dengan tujuan ya pengen tahu gitu ya, katanya begini begitu, saya pengen tahu, pengen mengamati, tapi nggak kuat saya pakainya. Tapi saya membayangkan bagaimana dengan orang-orang yang sudah terbiasa begitu, dan itulah yang menyebabkan ada addiction di situ yang orang itu tidak bisa lepas. Dan Saudara, ada satu yang terakhir yang kadang-kadang kita itu tidak menyadari atau kita itu tidak terlalu peka begitu ya, dan itulah yang disebut dengan spiritual degradation. Dan Saudara, itu bukan saya yang nambahin. Itu Jonathan Haidt yang adalah seorang psikolog yang agnostik ateis. Dia tidak beragama, tapi dia bilang itu dampaknya gimana itu kalau di gereja orang-orang tuh atensinya begitu pendek. Mana bisa orang beribadah dengan fokus? Makanya ada yang tidur begitu kan? Adakah yang tidur? Mana bisa orang jadi berdoa, kontemplasi dengan serius? Coba kita ingat-ingat dulu doa kita, disiplin doa kita dulu sama sekarang, apakah betul berkurang gara-gara satu benda ini? Nah Saudara, tentu saja bagaimana kita menyikapinya itu tidak mudah saya kira ya, kita membutuhkan hikmat. Tetapi ada orang-orang, kalau misalnya kita melihat di ini ada satu video ya, judulnya menarik ya. What have we done to our children? Saudara, judul ini sebenarnya saya sengaja ingin menunjukkan karena menurut saya yang paling kena dampaknya itu adalah anak-anak. Satu kali saya ke tempat les-lesan temenin anak saya tuh ngelihat anak kecil ya, yang orang tuanya nggak tahu kemana, tapi anak ini saya duga kelas 2 apa kelas 3 SD ya, mungkin kelas 4. Dia pegang tab begitu, dan dia hanya scrolling gitu, sepanjang 1 jam lebih saya nemenin anak saya les gitu.
Dan saya kadang-kadang karena duduk di sebelah saya, ruang tunggu itu saya ngeliat gitu ya, apa yang dia lihat. Dan saya ngeliat ya, ada video-video yang ini anak umur segini kok ngeliat ya. Terlepas dari anime-anime atau film-film kartun yang muncul di situ. Tapi kan namanya scroll itu kita tidak tahu. Begitu kita tarik ke atas, apa yang kelihatan di bawah. Dan begitu itu muncul, nah cilakanya algoritma yang saya bilangnya ya, ini memang bisa menjadi malaikat tapi juga bisa menjadi setan. Yang kasih kita makanan yang gak baik ini terus. Ya, begitu kita nonton satu video yang cukup lama dan itu video yang tidak tepat, ya munculnya seperti itu tuh ya. Saya juga lihat ini dari film di Netflix namanya Social Dilemma ya. Itu yang membukakan mata saya, oh cara kerja algoritma itu seperti itu. Dan saudara tahukah? Nah ini yang kita mungkin tidak tahu ya. Steve Jobs itu ya tentu saja pemilik original ya, penemu daripada Apple dan semacamnya begitu. Produk-produk yang lain itu tidak mengizinkan anak-anaknya itu pakai gadget. Jadi tahun 2011 ada beritanya ketika iPad keluar itu anak-anak itu nggak dikasih. Loh, kita pikir kenapa ya? Kalau produknya itu bagus dan memang dijual laku keras, kenapa nggak dikasih? Karena sekarang ketika saya lihat ini saya baru mengerti. Oh ya Steve Jobs itu pinter. Dia kasih orang lain bikin produk buat orang lain tapi dia tahu bahayanya sebenarnya saya kira. Dan saudara ada yang lain-lain ya. Mark Zuckerberg katanya juga tidak pernah mengizinkan ya atau minimal mengontrol anak-anaknya tidak pakai Facebook. Saudara, itulah yang menggelisahkan saya sebenarnya. Ketika saya melihat hal-hal seperti ini, jangan-jangan kita ini pun sedang termakan pusaran seperti ini. Tanpa kita sadari, wah iya ya. Kalau kita itu tidak meregulasi penggunaan smartphone atau sosial media kita, maka itu ada negara-negara seperti Swedia yang tadinya sudah mendigitalkan sekolah-sekolah mereka. Kemudian mereka balik lagi, switch, ganti jadi tulis ya, calistung. Pakai kertas dan sebagainya supaya de-digitalizing ya. Jadi mereka kembali ke pola jadul-jadul itu. Australia juga sudah mengikuti ya, mulai melarang penggunaan media sosial untuk anak 16 tahun ke bawah. Saudara, itu drastic measures ya. Itu tindakan-tindakan yang drastis sekali. Mungkin kita hari-hari ini sulit ya. Gak lama kemarin kan dibilang sekolah-sekolah itu sudah dikasih smart TV, betul? Nah itu gimana tuh kalau mau ditarik kembali kan ya sudah terlanjur begitu kan? Saya tidak tahu saudara, ini tidak mudah memang, saya menyadari tidak mudah, tapi minimal saudara kenapa kita mesti concern? Karena ada satu kutipan ini dari satu buku judulnya Analog Church, boleh ditampilkan. Zaman digital itu sudah mempengaruhi seluruh lini kehidupan termasuk cara kita memuridkan juga. Saudara, di zaman information overload ini, di tengah-tengah informasi semakin available, semakin orang itu bingung sebenarnya. Yang benar, yang salah itu mana. Dan itu juga menyebabkan maka itu anak-anak muda kita sekarang semakin sulit berada di gereja, apalagi gereja itu memberitakan tidak ada jalan lain selain di dalam Kristus, semakin sulit. Karena mereka merasa kebenaran itu kan tergantung masing-masing, sukanya apa, cocoknya apa, preferensinya apa. Karena itu mempengaruhi bagaimana discipleship itu berjalan. Dan dalam hal ini saya pikir kita perlu banyak-banyak berdoa. Bagaimana kita bisa menerapkan, menggunakan teknologi ini dengan lebih bijaksana. Dan saudara, menariknya Jonathan Haidt pernah diwawancara oleh satu orang teolog Kristen di Christianity Today. Dia bahkan bisa mengatakan begini, seharusnya di gereja-gereja ketika kebaktian itu adalah internet atau media sosial atau digital free zone. Karena apa? Supaya orang tuh fokus. Dan minimal di gereja itu memberikan counter naratif, narasi di mana kita itu tidak termakan oleh tren-tren yang sedang ada. Dan saudara,
tren-tren ini sebenarnya bukan baru-baru ini baru disadari. Tetapi dari tahun 80-an, tahun 60-an, tahun bahkan 1932 itu sudah ada buku yang memprediksi, ya, judulnya Brave New World. Nanti saudara-saudara yang senang baca bisa membacanya. Itu saya melihat itu sudah, wah, ternyata mengerikan sekali ya. Bapak Ibu, saya juga baru tahu hal-hal ini karena saya tuh mengajar di STT saat kelas teknologi digital dan iman Kristen. Maka itu saya concern sekali ya, gereja orang-orang Kristen hari-hari ini tidak tahu akan fakta-fakta ini. Nah, hendaklah kita lebih perhatian dan lebih bergantung kepada Tuhan supaya kita bisa hidup menyikapi hal ini dengan lebih bijaksana. Saudara, saya ingin menutup dengan kisah yang kedua. Saudara, di dalam sejarah misi saya pernah membaca satu frasa atau istilah yang menjelaskan bahwa ada satu opportunity, kesempatan yang terbesar yang terlewatkan. Dan ketika saya berusaha melihat apa sih sebenarnya, ternyata itu menceritakan satu masa di zaman pertengahan, khususnya di zaman kerajaan daripada Kubilai Khan. Ya. Kubilai Khan ini cucu daripada Genghis Khan. Dan di zaman itu sebenarnya Kubilai Khan itu sudah cukup settle begitu ya. Kerajaan Mongolia itu pada waktu itu ya, itu sudah cukup makmur, sudah settle, dan tapi itu kerajaan yang betul-betul besar sekali, luar biasa. Dan Kubilai Khan itu, jadi ini saudara kalau lihat gambar ya, daerah kekuasaannya itu, jadi itu yang berwarna itu ya, itu boleh dibilang ya daerah-daerahnya mereka tuh. Ya, nah yang merah itu adalah Jalan Sutra, Silk Road yang bersejarah juga, itu luar biasa sekali dan itu mereka kuasai. Nah, tetapi menariknya ada satu cerita yang mengatakan ada misionaris dari Roma, Italia begitu yang datang ke kekaisaran atau kerajaan bahkan istana daripada Kubilai Khan. Namanya itu adalah Marco Polo. Nah, kita mungkin cukup pernah mendengar ya, pernah familiar. Dan Marco Polo itu datang dengan beberapa saudaranya, jadi disebutnya biasanya Polo Brothers. Dan ketika mereka masuk ke kerajaan ini, mereka lihat ke istana kaisar, mereka tertarik begitu karena mereka melihat loh, ada bau-bau Kristennya gitu ya. Maksudnya bukan bau secara literal, tapi ada hiasan-hiasan, ada nuansa-nuansa. Bahkan ternyata selidik demi selidik, Kubilai Khan itu salah satu mamahnya, jadi ini kan papahnya itu punya banyak selir ya. Nah, mamahnya itu salah satu adalah Kristen. Dan Kubilai Khan itu sangat tertarik dengan kekristenan, makanya mengizinkan Polo Brothers itu masuk. Dan Bapak Ibu, ada satu catatan yang saya kutip di layar ini. Di tahun 1266 di sana Kubilai Khan ini meminta Marco Polo, jadi untuk kasih pesan ke Paus, dan dia meminta seperti itu ya, yang jadi kalimat yang di tengah-tengah itu, send me 100 men skilled in your religion, aka misionaris yang sebelumnya sudah ditulis, 100 orang. Dan perhatikan kalimatnya, and so I shall be baptized, and then all my barons and great men, and then their subjects. And so there will be more Christian here than there are in your parts. Bukankah luar biasa sekali? Saudara, lihat daerah ini ya, yang tadi ini kembali ke layar yang sebelumnya. Bayangkan kalau daerah itu semua dimenangkan. Bukankah itu akan luar biasa sekali? Eropa aja kalah, saudara. Tapi memang bagian ini mengatakan apakah Paus pada waktu itu mengirimkan kembali 100 orang? Sing dateng iku mek loro. Gagal toh? Dikirim lagi 98? No. 5. Kebacut ya ini ya istilahnya. Kenemenan gitu kan. Dan itulah yang disebut the greatest missed opportunity. Saudara, seorang ahli misiologi berkata seperti ini. The request was never fulfilled because the popes in Europe were more concerned about defending themselves militarily
then they were interested in extending the gospel spiritually. Mereka hanya concern, para pemimpin-pemimpin itu, dengan hal-hal perluasan kerajaan secara militer daripada penginjilan, pemberitaan Injil, pengembangan kerohanian. Mereka tidak peduli. Saudara, namanya sejarah sudah berlalu, kita memang tidak tahu ya apakah ini memang jalan Tuhan seperti itu. Saya percaya Tuhan tetap berdaulat dan mengontrol sejarah ini. Tetapi dari kacamata manusia minimal kita bisa melihatnya. Iki eman luar biasa toh. Sayang sekali, luar biasa sekali. Saya tidak bisa membayangkan ya, Bapak Ibu, baru-baru ini China mengadakan aksi. Saudara lihat di YouTube ya, presidensi itu disanjung-sanjung ya dengan kekuatan yang luar biasa. Saudara, saya ketika lihat itu saya agak gemetaran gitu ya, ngelihat waduh ini ngeri banget ya, ada tank-tank, ada roket-roket yang di show off di situ. Tapi saya melihat andai kata ya, misionaris 100 orang itu terkirim dan kubilaikan ini dengar Injil itu. Mungkin dunia itu berbeda. Tetapi message hari ini mengarahkan kita. Saya ajak kita melihat satu bagian firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan mengajak kita untuk mengingat. Untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai arus dunia ini melahap habis kita. Ombak-ombak, angin-angin pengajaran itu melanda kita sehingga kita itu tertidur. Tapi mari kita dengan hikmat dari Tuhan, kita minta Tuhan berbelas kasihan. Supaya jangan sampai anak cucu kita di generasi berikutnya mengatakan, kalian melewatkan masa-masa yang penting di zaman ini. Kita melewatkan tanda-tanda yang Tuhan sudah kasih. All the luxuries that we have been given. Semua kemewahan, kesempatan yang Tuhan sudah beri, jangan kita sia-siakan. Cari tahu kehendak Tuhan, apa yang kita perlu lakukan hari-hari ini. Jangan sampai kesempatan itu terlewatkan. Jadilah orang-orang Kristen yang bisa menilai, membaca, menafsirkan zaman ini supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang bisa menjawab kebutuhan zaman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Kiranya Allah Roh Kudus